dari kriteria-kriteria itu menurut saya yang paling mendekati Anies. Yang terjadi Ahok gol bunuh diri. Pak JK kalau boleh saya tahu Pak, komunikasi Pak JK dengan Pak Jokowi selama ini sudah terputus atau masih komunikasi Pak? Ya sudah lebih 6 bulan saya tidak berkomunikasi. Saya selalu minta waktu tapi mungkin beliau sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, tahun 2023 adalah tahun politik. Karena tanggal 14 Februari 2024 kita akan memasuki pemilihan presiden sekaligus pemilihan anggota legislatif. Dan untuk ngobrolin soal politik, kita perlu pandangan dari para politisi senior. Di antaranya adalah Pak Yusuf Kalla. 2 kali beliau menjadi wakil presiden, 1 kali menjadi ketua umum Partai Golkar, partai besar di negeri ini. Dan oleh karena itu telah bersama dengan kami Bapak Yusuf Kalla atau akrab dipanggil Pak JK. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak JK sebagai politisi senior tentu mengikuti perkembangan politik di tanah air. Ya. Boleh berkomentar Pak dengan perkembangan politik terakhir ketika Ibu Mega sudah mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan, Pak Anies sudah dideklarasikan, dan Pak Prabowo juga telah menyatakan untuk running ke ini. Silakan Pak. Kalau saya amati dari ini kan pemilihan umum langsung. Betul. Yang kelima atau keempat kelima ya? 5 Pak, 5. Ya. Dan inilah yang agak paling panjang masalahnya. Ya. Dulu pertama 2004 betul. Saya ikut 5 pasangan, kan, tapi karena threshold cuma 4% ya. Aman-aman saja. Aman ya. Ya. Kemudian ini. Nah sekarang akibat threshold 20%, maka terjadi 2 tahap mencari pasangan yang cocok, tapi harus 20%. Kemudian baru nanti menghadapi kampanye baru pemilihan itu. Nah itu agak panjang, dan juga bagi calon itu agak membingungkan juga masalahnya. Itu ya Pak ya. Dia mencari pasangan cocok, saya kira masih butuh 2 bulan ini untuk menyelesaikan itu. Nah, yang kita harapkan ialah pemilu yang sesuai dengan ini kan. Kita ingin dengan negara demokrasi. Betul. Salah satu indikator negara demokrasi pemilihan pemimpin dengan cara pemilu yang terbuka, adil, jurdil, dan bebas rahasia. Ini prinsip pokok yang sebenarnya harus dilaksanakan. Nah, karena ini pasti penggantian presiden. Ya, pasti. Ya, penggantian rezim lah katakanlah kalau istilahnya ya. Maka harapan kita harus mulus lah. Mulus ya. Dan dibutuhkan di lain pihak pemerintah atau negara atau presiden itu merupakan wasit justru melihat, menjaga pemilihan ini berjalan sesuai dengan koridor aturan-aturan yang ada. Nah sekarang banyak indikasi-indikasi baik, terbuka atau tertutup, bahwa Bapak Presiden banyak diminta perhatiannya agar kembali ke rel yang baik. Selalu saya katakan kan kemarin, agar jangan terlalu jauh. Boleh berpolitik, jangan terlalu jauh mengurus sampai mengatur koalisi. Ada suka dan tidak suka. Ya, kalau presiden mesti berada di tengah, ya kan? Karena tidak ikut lagi. Memang beda kalau
mau running lagi ya Pak ya? Running lagi, itu kan pasti itu. Tapi juga tuh yang walaupun running lagi, yang diharapkan jangan memanfaatkan aparat. Karena itu yang membelah masyarakat kita itu kalau aparat pemerintahan itu mengikuti apa maunya katakanlah presiden yang ada. Seperti itu. Ini itu. Jadi saya 2 kali mengikuti dan dua-dua itu sangat adil waktu zamannya Ibu Mega. Walaupun Ibu Mega ikut sendiri, tapi dia sama sekali tidak mempergunakan aparat untuk mengawasi. Sehingga dia kalah kan? Kalah juga tidak sah dari kita. Karena tidak ada campur tangan. Nah, juga SBY pada akhir masa jabatan. Pak JK melihat ini Pak Jokowi terlalu jauh turut campur gitu Pak? Ya, ini di Indonesia ini tidak lagi rahasia di bidang politik. Ngomong hari ini terbatas, besok sudah Jadi kita harap itu. Ini bagi saya ini yang juga mengingatkan. Bukan terus campur, mengingatkan agar mencapai pemilu yang jurdil, yang adil, dan juga bebas, terbuka seperti itu diawasi oleh masyarakat. Walaupun sistem pemilu kita salah satu yang terumit di dunia, rumit sekali. Akibat terumitnya itu, tapi damai sebenarnya. Selama 5 kali pemilu tidak ada konflik-konflik antara masyarakat. Yang ada korbannya justru penyelenggaranya, karena rumitnya ini pemilu. Mesti presiden gampang, tapi di parlemen karena terbuka nama di samping partainya, nama-nama calon juga dicoblos. Itu menyebabkan pelaksanaannya, perhitungannya susah. Rumit ya? Rumit. Pak JK, kalau boleh saya tanya, Pak JK setuju nggak adanya parliamentary threshold 20% itu Pak? Saya cenderung tidak setuju. Tidak? Lebih turun. Tetap ada parliamentary, ada presidensial threshold, tapi turun tidak 20% ya? Sehingga bisa calon itu lebih banyak dan tidak terpaksa. Tidak kawin paksa. Oh kan? Jadi peluangnya maju lebih banyak sehingga tidak terjadi kawin paksa ya. Katakan 10%. 10% ya Pak ya. Dan tidak mahal jadinya. Karena banyak kesempatan untuk maju. Kalau ini mahal ongkosnya. Pak JK, kalau Pak JK lebih cenderung mana? Kalau sistem pemilu itu proporsional terbuka atau tertutup Pak? Sebenarnya yang dulu tertutup. Tertutup ya, pernah tertutup. Yang merubah itu usul saya sebagai ketua Golkar di parlemen. Kenapa? Agar rakyat memilih wakilnya yang dia kenal. Tidak hanya nomor-nomor. Kedua, kalau terbuka, yang kampanye itu calon itu sendiri. Calon sendiri. Jadi partai itu agak bebannya tidak sebesar kalau tertutup. Kalau tertutup ya kampanye partai. Partai yang maju, betul. Dan calon ini kalau katakanlah ada 10 calon, paling yang aktif kampanye 3-4 orang. Karena nomor hanya kira-kira nomor jadi gitu. Yang lainnya buat apa kampanye keluar ongkos. Dan cara hitungnya gampang. Partai saja. Jadi mungkin kalau tertutup lebih sederhana ya. Kalau ini agak terbuka, bukan rumit sedikit, rumit sulit. Sampai dihitungnya itu bisa sampai 20 jam. Betul. Dan itulah menyebabkan banyak petugas TPS itu banyak yang kelelahan sehingga ada 90 yang meninggal. Pada 5 tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi, tapi tetap Pak JK tetap setuju proporsional terbuka ya Pak? Tapi sekarang ini saya pikir apapun pilihan itu benar. Mau tertutup boleh, mau terbuka boleh. Oke saja. Lama-lama nanti saya kira untuk meringankan beban. Karena juga pada prakteknya 90% yang terpilih itu tetap nomor di atas.
hasilnya tetap sama sebenarnya. Tapi tidak ribut. Cuma satu kebaikannya, satu positifnya. Calon itu kenal rakyat. Dan rakyat kenal siapa wakil dia. Tahu siapa wakil dia. Siapa dia pilih, tahu dia. Ya. Nah, itu juga itu penting. Nah, bagaimana mengkombinasikan dua hal ini? Ya. Pak JK, ini banyak orang berpendapat bahwa Pak JK ini lebih cenderung untuk memberikan support kepada Pak Anies Rashid Baswedan karena sama-sama kami. Benar nggak, Pak? Ya, tentu ada saja ya. Ya. Ada pilihan-pilihan. Bukan hanya karena kedekatan. Ya, saya juga selalu saya bilang saya memilih berdasarkan kriteria. Kriterianya itu punya leadership yang kuat. Yang kedua itu punya pengalaman. Tiga, punya kecerdasan. Karena suatu negara besar ini, hanya kalau suatu negara besar begini tanpa diurus oleh orang yang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota boleh lah. Tapi kalau mengurus negeri dengan penduduk 270, luas pulaunya, tanpa pengalaman kepemerintahan, itu kan susah. Ya? Kenapa waktu itu Ibu Mega, katakanlah waktu Pak Jokowi, minta saya mendampingi. Karena dianggap saya berpengalaman untuk pemerintahan nasional seperti itu. Ketiga, track record yang baik. Keempat, track record yang baik. Nah, dari kriteria-kriteria itu, menurut saya yang paling mendekati Anies. Dia meskipun beliau hanya baru 1 kali jadi gubernur ya, Pak ya. Sekali, tapi pernah menteri. Ya. Pernah menteri, pernah jadi gubernur. Dan ya itu penting untuk menjadi mana kalau Pak Jokowi hanya 2 tahun jadi gubernur, menteri tidak pernah. Karena itu ya kita saya dampingi untuk lebih efektif pemerintahan seperti itu. Kalau menurut Pak JK kira-kira yang pas untuk dampingi Pak Anies itu yang punya pengalaman juga untuk menutup kekurangannya Pak Anies, Pak? Ada 2 syarat untuk yang mendampingi. Pertama, harus punya elektabilitas juga, sehingga harus membawa suara, ya katakanlah 15-20%. Karena sehebat-hebatnya calon itu tidak membawa suara tidak lebih daripada 30-35. Gitu ya, Pak ya? Ya, jadi harus ada yang tambah 15-20%. Nah, ya buktinya, coba survei itu tidak pernah lebih dari 30. Betul. Persen. Ya 30-an malah survei itu. Nah, kedua, bisa membantu dalam pemerintahan nanti. Yang punya pengalaman gitu, Pak? Pengalaman juga, punya leadership juga. Supaya jangan hanya menjadi ban serep. Ya, tidak sekedar menjadi ban serep gitu ya, Pak. Pak JK, kalau tadi Pak JK kecenderungan seperti itu, Pak, apa yang Bapak support nanti untuk Pak Anies, Pak? Ya kita lihat perkembangan yang ada. Perkembangannya itu nanti kampanye, debat-debat, itu muncul ketahuan sebenarnya juga. Debat itu punya peran yang penting untuk mengetahui bahwa kecerdasan, pengalaman daripada itu, dan juga track recordnya, apa yang dibuat sebelumnya. Sebelumnya. Pak JK, kalau menurut pengalaman Pak JK yang sudah jadi politisi luar biasa nih, apakah support logistik dan dana ini menjadi faktor utama, Pak, dalam proses campaign dan seseorang bisa terpilih menjadi presiden kita, Pak? Faktor utama tetap orang, ya. Tetapi harus didukung oleh sistem dan logistik. Logistik ya, Pak ya? Pasti. Pertama contohnya begini. Untuk mencapai 20%, itu butuh koalisi. Koalisi juga partai-partai masih butuh biaya, sehingga harus support kan. Dua, masa kampanye. Ini bukan, saya bilang dulu teman Presiden, Perdana Menteri Singapura, andai cuma naik mobil dari ujung ke timur jauh barat sehari bisa kampanye seluruh Singapura. Malaysia mungkin sebagai bahasa nama bisa, tapi Indonesia ini dari timur ke barat itu butuh 7 jam terbang kalau terbang.
banyak pulau, begitu banyak didatangi. Dan semua itu, lihat aja pengalaman semuanya. Nah, semua terpaksa charter pesawat. Karena dengan waktu kampanye 75 hari, kalau mau pakai pesawat biasa enggak sampai-sampai itu. Contohnya. Nah, sistem kampanye kita juga perlu ongkos, di samping tadi acara-acara, ya kadang-kadang juga bawa hadiah-hadiah untuk itu semuanya. Belum lagi sekarang ini sudah main amplop, tapi amplop itu tidak banyak berpengaruh. Oh gitu ya Pak ya. Contohnya gini, saya punya pembantu asisten rumah tangga di sini, pulang kampung 5 tahun lalu. Saya tanya, bagaimana kau di kampung? Ya Pak, saya terima 15 amplop. Wis. Karena anggota DPR kan, anggota DPR nasional, di tingkat provinsi dan kabupaten, ya semuanya bawa amplop. Jadi 15. Karena itu siapa dia pilih, tidak jelas lagi. Jadi pengaruhnya kecil jadinya, karena terlalu banyak. Iya. Bagi orang kampung ya terima semua. Pak, kalau ini Pak, ini orang mengatakan untuk running menjadi presiden Indonesia ini selama campaign saja itu perlu 100 triliun. Kebanyakan nggak Pak? Enggak kebanyakan. Kalau 50 Pak? Enggak. 25? Jauh, saya kira. Berapa Pak kira-kira yang wajar? Pengalaman itu? saya. Ya, pengalaman Pak. Itu tahun 2014, 10 tahun lalu. Ya. Itu saya cuma keluarkan kira-kira sebagai wakil presiden ya. Kita bagi tugas ongkos. Itu hanya kira-kira 2 triliun. Oh, 2 triliun waktu itu sebagai Wapres ya Pak ya. Ya. Nah itu pengeluaran terbesar pada saksi atau apa Pak? Saksi sharing ya. Antar presidennya biasanya. Sini kan 800.000 TPS. Kali minimum 200.000 sekarang. Itu sudah lebih 1 triliun. Hanya untuk kepentingan saksi ya Pak? Ya. 1 triliun. Selebihnya untuk transport, untuk kampanye. Alat peraga, kaos. Iya, gitu ya. kaos macam-macam. Nah itu. Ya kira-kira sekarang itu mungkin naik jadi 3 T. 3 triliunan Pak ya? 3 triliunan. Ya. Pak, kalau selama proses kampanye nih Pak, pengalaman Bapak 2 kali dan yang lain-lain itu Pak. 3 kali, 3 kali kalah. Yang terpenting apa Pak? Faktor yang paling penting yang menentukan nanti pada pilihan ini, sepengalaman Bapak. Pertama, yang paling penting memang pengetahuan mereka tentang apa kita individu punya pengalaman, dikenal, dan bukan hanya mau kampanye baru minta dikenal. Oh gitu ya. Sebelumnya ya karena waktu itu Menko Kesra kan. Ya. Dan contohnya saya damaikan Poso, Ambon waktu itu. Jadi mereka sudah kenal saya sebagai juru damai contohnya. Jadi ada legacy. Jadi orang mengenalnya seperti itu. Di samping ya sejak dulu saya dekat dengan bidang keumatan. Jadi tidak. Kalau saya masuk pesantren itu biasa, bukan soal yang tiba-tiba. Dan hubungan-hubungan kita semuanya. Tapi masyarakat juga itu objektif melihatnya. Kalau sosmed itu pengaruh nggak Pak? Pasti, ya. Pasti. Seberapa besar Pak pengalaman Bapak? Gede atau? Berbeda dari tahun ke tahun. Oh berbeda ya? Kalau ya sekarang itu mungkin dari sisi media sudah di atas 50%, mungkin 60 lebih pengaruhnya ya. Ya, bahkan tiap malam orang baca. Dari orang kampung pun sudah punya handphone. Kalau zaman dulu sangat tergantung ke TV, ya kan? Mula-mula ke media, koran, beroda ke TV, mainstream ya Pak ya? Ya mainstream ke TV.
Tapi sekarang diatur oleh di TV hanya sekian jam boleh dan diatur oleh KPU. Ya. Jadi menjadi sama. Hmm. Tidak boleh. Jadi Ya, Pak JK, Pak, sekarang ini isu yang mengemuka adalah adanya politik identitas. Bapak melihat nggak politik identitas itu oke-oke saja, wajar saja, atau gimana Pak ini Pak? ya itu politik identitas itu kan ingin mengurangi kecenderungan untuk mempergunakan katakanlah agama untuk Suku. menjadi suku. Tapi jangan lupa, semua akhirnya saya bilang, jadinya juga menjadi politik identitas. Lihat semua calon, belum kampanye, apa yang dikunjungi pertama? Pesantren. Ya. Siapa saja, mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, yang pertama sowan ke Kiai. Cium tangan Kiai kemana-mana. Jadi itu juga politik identitas agar orang tahu bahwa calon itu dekat dengan Kiai, dekat dengan agama. Ya. Jadi sebenarnya otomatis, walaupun orang ngomong, tapi yang otomatis terjadi juga identitas. Terjadi juga. Semuanya ke pesantren, ke Kiai. Ya. Siapa yang jadi calon? Ya. Semuanya. Jadi itu sebenarnya ingin mengumumkan ke masyarakat bahwa saya dekat Pak Kiai Lutfi, Pak Kiai Bawa siapa, Pak Kiai Hos di Jawa Timur apa. Dan tiap hari kita lihat itu. Ya, seperti jadi oke saja ya. Oke saja. Faktanya memang begitu ya. Iya, faktanya begitu. Ya. Bahwa jangan mengkafir-kafirkan orang. Ya. Jangan dari agama menjelekkan dengan cara itu. Jangan. Ya. Itu aja sebenarnya. Bahwa dia dekat dengan agama itu terjadi. Pak JK, Pak Anies ini kan banyak disorot ketika pada tahun 2017 dianggap memainkan politik kebencian agama untuk menang running lawan Ahok. Bapak bagaimana melihat tuduhan itu, Pak? Saya kira itu tidak seperti itu. Ya. Yang terjadi Ahok gol bunuh diri. Ahok gol bunuh diri ya? Karena dia mulai kan. Yang mulai tentang agama kan bukan Anies. Anies hanya bukan manfaat, dia kebetulan aja. Jadi pemilih itu kayak orang main bulu tangkis. Ya. Kalau you smash bagus kena, you dapat poin. Tapi kalau punya smash kemudian kenet, nyantol kenet, itu poinnya lawan. Oh gitu ya. Harus sudut pandangnya harus gitu ya Pak? Begitu memang. Jadi kemudian waktu itu Ahok bikin gol bunuh diri. Smashnya nyantol di net. Iya. Jadi Anies dapat manfaatnya. Kemudian yang marah kan bukan Anies, masyarakat. Kalau itu yang marah, yang mengambil manfaatnya. Ya, tapi sebenarnya itu kan kejadiannya akhir 2017 setelah pilkada kan 2018. Pilkadanya kan 2017. Ya, betul. Jadi sebenarnya itu setelah pemilu terjadinya itu. Kasusnya seperti Al-Maida itu memang sebelum pilkada. Ya. Pak JK, apa yang Bapak bisa sarankan supaya sekali lagi di pemilu 2024 nanti siapapun yang akan running sebagai calon presiden dalam pendaftaran di KPU supaya tetap adem, gimana Pak? Sarannya Pak? Iya, kita harus siap untuk menang dan siap untuk kalah. Oh gitu, nomor satu itu ya? Iya, jangan hanya siap untuk menang. Jadi kalau kalah jadi marah gitu kan. Jadi kita harus seperti itu, karena 3 calon umpamanya cuma 1 yang menang kan. Berarti 2 harus kecewa. Boleh kecewa, tapi jangan menjadi suatu
masalah, Ya. membanggakan. Jadi ada sportif lah. Jadi tapi penyelenggara juga harus melaksanakan dengan jujur. Karena kalau terlaksana tidak jujur, orang marah, ya wajar saja. Itu nomor 1 ya Pak ya. Iya. Nomor 2 Pak, apalagi Pak nasihatnya Pak? Selain siap kalah, siap menang. Ya. Itulah, Penyelenggara pemilu fair, jujur. fair, Apalagi jujur. Pak? Ya saya kira kita mendahulukan kepentingan bangsa. Bahwa pemilu ini hanya cara untuk memilih pemimpin untuk kepentingan bangsa. Dan yang terpilih itu betul-betul menjalankan nanti tugasnya bersama-sama. Kemudian timbul lagi nanti harapkan banyak upaya persatuan. Pengalaman yang ada seperti saya mula-mulanya 3 partai. Tapi setelah menang yang kalah itu kemudian bergabung juga sebagian. Ya. Itu kan langsung selesai itu persoalan. Ya. Sama dengan Pak Jokowi, lawannya Pak Prabowo, tapi kemudian Prabowo masuk kabinet. Ya. Jadi kemudian tidak timbul lagi friksi politik. Ya, terjadi. Ya. Pak JK, apa pendapat Pak JK mengenai apakah endorsement dari Pak Jokowi itu punya pengaruh kepada calon Pak? Pasti. Pasti ya Pak. Mengapa Pak? Karena Pak Jokowi masih punya pengaruh, ada tim suksesnya masih dia pelihara, kemudian tingkat popularitasnya tinggi. Ya. Itulah orang yang mengharapkan selalu minta restu Pak Jokowi, karena mengharap Pak Jokowi memberikan katakanlah timnya atau orang Pak JK itu membantu itu. Ya. Itulah yang agar dihindari seperti itu. Oh ya. Pak JK kalau boleh saya tahu Pak, komunikasi Pak JK dengan Pak Jokowi selama ini baik-baik saja atau masih atau sudah terputus atau masih komunikasi Pak? Ya sudah lebih 6 bulan saya tidak berkomunikasi. Saya selalu minta waktu tapi mungkin boleh sibuk saya. 6 bulan ini Pak ya? Ya, sebelumnya kita ada perjanjian. Gitu ya? Waktu tiap 2 bulan ketemu. Oh, gitu. Awalnya tiap 2 bulan saya ketemu, membantu memberikan saran. Oh, gitu. Dapatkan pengalamannya ada. Ya, tapi mungkin sibuk, sangat sibuk. Ini agak sulit. Oh, jadi awalnya memang ada komite 2 bulan sekali ketemu ngobrol. 1-2 tahun kita jalan itu. Oke, Tribuners, luar biasa ngobrol kita dengan Pak Yusuf Kalla. Terima kasih Pak Yusuf Kalla atas pandangan-pandangannya yang luar biasa. Tentu kita berharap tahun politik pemilu 2024 akan berlangsung secara damai Pak, menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Sekali lagi, saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa bahagia.